Selamat malam teman-teman. Apa Selamat kabar hari ini? malam. Apa kabar hari ini yang ada di rumah, yang ada di kantor mungkin, atau yang ada di jalan yang sedang mendengarkan kita. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan kayaknya yang paling penting sehat ya, supaya bisa melakukan Betul. aktivitas benar. Apa kabar Mi? Baik, Baik gimana Tisa kabarnya? lahir batin atau baik batin saja lahirnya tidak lahir batin. Lahirnya baik, baik, baik. Batinnya Lahir tidak dan batin. lahir batin ya. Aku juga baik-baik saja Mi di sini di kota Oke. yang jauh ini. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas satu tema yang cukup digandrungi asik anak muda. Ya meskipun kami tidak muda ya, tapi kami Masih ingin muda kok. pernah muda kalau Mami. Aku masih muda. Kalau Mami pernah. Kurang ajar banget ya. Ya ampun, sorry Mi, itu kan bercandaan kita di belakang layar ya. Sorry. Ya, jadi salah satu topik yang menurut saya sih cukup menarik begitu, apalagi dengan apa ya, kita berdua juga menganggap bahwa ini topik yang menarik untuk dibahas, yaitu tentang singleness. Tapi sebenarnya, harusnya ada tepuk tangan ya. Saya kasih tepuk tangan, singleness bagi teman-teman semua yang di luar sana yang sedang single, asik. Tapi sebenarnya kita akan membicarakan ini meskipun even mungkin teman-teman kita yang mendengarkan sudah menikah juga menurutku ini hal yang juga bisa didengar begitu ya. Jadi tidak hanya untuk orang single. Nanti pas tahu judulnya singleness, aduh jangan deh, kan aku udah nikah. Tapi tidak juga. Ini juga hal yang bisa kita sama-sama bahas itu gitu ya Mi. Nah, soal singleness Mi, ini hal yang mungkin kalau orang single ditanyain soal singleness itu rada nyesek. Nyesek. Maksudnya kayak contoh lah. Gitu ya. Iya kan banyak kan bercandaan yang kalau bercandaan pada saat hari raya lah, entah hari raya Natal, hari raya Lebaran atau apa, kapan Hari nikah besar gitu. lah gitu ya. Kan selalu kan jadinya itu hal yang sensitif gitu, kayak kapan nikah gitu. Iya kan? Betul, betul. Jadi Iya. kayak mau pulang Lebaran atau pulang Natal aja udah pikiran jawabannya apa lagi ya nanti. Tahun kemarin aku jawab apa ya? Tahun ini aku jawab apa lagi ya gitu kan. Nah, maksudnya jadinya kayak konotasinya Mi, itu hal yang seperti dianggap orang seperti hal yang tidak baik begitu. Jadi perempuan single usia 30 atau 25 lah, jangan 30 lah ya. Ketahuan umurku ya. Ya jadi maksudnya usia 25 gitu ya. Itu tuh orang beranggapan bahwa kalau belum punya pacar atau belum menikah itu tuh kayak aneh gitu. Aku juga bingung sih kalau menurut Mami Jadi gimana? ancaman gitu ya. Kalau menurut Mami dengan persepsi, bahkan menurutku sampai sekarang sih masih terjadi ya. Meskipun zaman sudah berubah ya, tapi masih terjadi juga orang menganggap, apalagi di budaya ketimuran ya, budaya Indonesia kayaknya itu masih dianggap ini. Nah, kalau Mami sendiri nih dari pengalaman ya, ya apa sebagai wanita single, aku kan juga single ya. Cuma Mami sepertinya lebih berpengalaman. Nah, Mami tuh melihat itu sendiri tuh apakah Mami menganggap itu sebagai aib? Jangan bahasanya aib ya. Tapi lebih kayak hal yang tidak baik. Maksudnya yang kayak burden gitu Mi, kayak beban sebagai wanita sih. Atau Mami melihatnya sebagai hal yang lain? Kalau Mami sendiri? Kalau aku secara pribadi sih lebih, kalau sampai yang jadi beban yang seperti apa sih enggak sih bisa. Ya. Tapi iya memang sih, apalagi di ini ya, di Indonesia ini kan ya masih ada ketimurannya ini kental banget kayak gitu. Benar. Kalau ngelihat udah umur berapa, lo ayo cepet nikah. Sejujurnya kalau itu jadi beban secara pribadi enggak gitu, enggak jadi beban. Justru kalau terbeban ini justru karena omongan orang-orang ini gitu, bukan karena secara pribadi itu jadi beban kayak aku jalani hidup terus akhirnya hal itu jadi beban buat aku, terus aku harus cari-cari pasangan dan lain sebagainya gitu. Enggak jadi beban.
Tapi lebih ke omongan orang Tergantung ya. kita. Yang membuat itu menjadi sebuah beban, sebenarnya bukan beban yang sampai seperti apa, tapi karena kita mendengar omongan orang gitu loh, itu Ya, aja ya, sih, iya. lebih ke arah situ aja. Mami sendiri ngerasa dengan, maksudnya sebagai Mm-mm, wanita single begitu, mm-mm, eh, mm-mm. satu hal yang paling Mami syukuri itu apa sih sebagai wanita single? Satu hal yang paling aku syukuri ketika single ini, I can do everything I want. Iya, 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 iya. Tanpa gue harus tanya gitu, gue boleh ini nggak, gue boleh Iya, ini iya, nggak iya. gitu. Itu yang paling ini sih. Terus aku bisa pergi kemanapun aku mau kayak gitu, Iya, masalah gitu. gitu. Jadi tanpa ada, maksudnya tanpa ada kayak harus memikirkan ini dan itu kayak gitu. Aku ada uang, udah gue prepare, gue jalan gitu. Iya, iya. Kemana aku mau kayak gitu. Itu yang paling yang Disyukuri paling menguntungkan nih ya. Yang sebagai paling wanita menguntungkan. single. Iya, Kayak gitu. iya. Terus kayak mengambil keputusan dalam hidup lebih fast sih, lebih Iya. cepat, tanpa makanya Ya tetap berpikir cuman ya lebih, ada banyak ya, pertimbangan tetap, tapi tapi tidak cuma yang lebih ya, secomplicated orang menikah gitu ya, yang suruh punya pasangan ya maksudnya. menikah ataupun punya pasangan dalam artian pacaran kayak gitu kan, harus memikirkan ketika aku ambil keputusan ini kira-kira Ya, akan berakibat seperti apa sih dengan pasanganku, itu pasti akan ada kayak lebih gitu. kompleks lah daripada orang Itu single. sih. Ya itu sih hal Benar. yang apa ya, kayak umum gitu ya, umum disampaikan orang. Memang orang single dia punya pilihan yang, maksudnya dia bisa melakukan apapun yang dia mau gitu tanpa harus dipikirin sih, cuman tidak terlalu yang seberat orang menikah gitu. Kayak contoh mau resign Iya, dari kerjaan, betul. nggak terlalu mikirin gitu kan, kan dia cuma untuk hidup dirinya sendiri gitu Kecuali kan. banyak tanggungan ya. Iya, 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 iya. Cuma maksudnya kalau dia kan lebih dirinya sendiri gitu, tidak memikirkan harus bagaimana. Nah, Betul. sebenarnya Mbak bicara soal single ini, ya itu tadi ya yang kayak Mm-mm. kita sampaikan di awal gitu, bahwa banyak orang yang selalu berpikir bahwa single itu sesuatu hal yang tidak baik gitu. Jadi kayak maksudnya dari yang Mami sampaikan gitu ya, sorry kok nggak apa-apa Mami ya, orang udah tahu kan Kak Vera. Oh, sorry, maksudnya kayak dari yang Mami sampaikan, bahwa uh, ada hal yang juga patut disyukuri gitu ya, tapi yang sebenarnya membuat beban orang single itu adalah omongan orang gitu kan. Betul. Nah, padahal kan tidak menutup kemungkinan bahwa orang single itu sebenarnya dia juga punya tujuan hidup yang sedang dia kerjakan. Jadi Iya. nah, kenapa orang ya, maksudnya ini menurut persepsi Mami lah gitu ya, kenapa orang tuh selalu menganggap orang single itu tuh kayak gini, lifestyle ketika kamu menikah gitu. Padahal enggak, hidupmu tuh mulai ya ketika kau bernapas begitu. Even kau single ataupun tidak, menurutku ya, itu ya, nah itu tetap kau punya tujuan hidup gitu kan. Kalau menurut Mami gimana? Benar, iya, setuju sekali dengan hal itu, bisa. Jadi Ya, sebenarnya gini loh, single ataupun double kayak gitu, ataupun pacaran iya, gitu, or marriage, it's just status gak sih sebenarnya, ya nggak sih? ya, Pemikirnya gitu. Jadi berubah di KTP jangan aja. jadikan hal-hal, ya betul, dan jadikan itu menjadi sebuah beban. Ketika kita single itu, istilahnya tanggung jawab kita jauh lebih mudah, maksudnya lebih mudah itu tadi yang aku tadi bilang tuh. Dan sedangkan orang yang punya pasangan gitu, mau married ataupun pacar kayak gitu, mereka punya tanggung jawab lebih gitu. Ketika kita memutuskan sebuah status di dalam hidup kita, dia punya istilahnya punya tanggung jawab yang ikut gitu loh, Tisa. Ngerti nggak sih? Jadi kamu pacaran, ada tanggung jawabnya yang ikut di dalam pacaran itu. Terus kamu menikah, ada tanggung jawab yang ikut di dalam pernikahan itu. Jadi bagi aku bicaranya itu soal cuma tanggung status jawab yang ya. di dalam hidup. Betul. Jadi berbicara mengenai sebuah tanggung jawab dan status. Jadi kalau status itu kan dia berubah, changing ya. Kayak contoh dari single to be double gitu tadi kan.
Terus kemudian sebenarnya mhm. setelah perubahan status itu ada tanggung jawab Mhm. gitu Maksud Mami ya, yang Ada sebuah bertambah. tanggung jawab yang harus kita lakukan, Iya, betul, yang bertambah ya kan, seperti itu. karena perubahan Mhm, status tersebut. Tapi kan sebenarnya mhm. kalau menurut Mami ya, panggilan hidup atau Mhm. tujuan hidup dia itu kan tidak akan berubah kan? Atau menurut Mami akan berubah? Sebenarnya sih enggak sih, gitu. Setiap orang itu punya punya Panggilan hidup nih kayak tujuan hidup panggilan, ya? iya, Heeh, panggilan kayak hidup tujuan. dan iya, Mhm, panggilan tujuan hidup masing-masing ada dan itu gitu loh, iya, ngerti nggak? Kamu mau married atau nggak married, kamu pacaran atau single mhm, kayak gitu, itu punya tujuan gitu. Mereka punya iya, tujuan, yaitu kayak gitu. Kamu di dalam pernikahan ya jalan di dalam tujuan itu kayak gitu. iya, Nah ini pasti akan kalau misalnya kita bicara mengenai masuk di dalam pernikahan ya, kayak mhm mhm. tujuanmu menikah untuk apa? Kalau hanya sekedar cuma untuk maksudnya berumah tangga, punya anak, Ih, tua, mati, sudah selesai, gampang kayak sekali gitu itu. membesarkan anak kayak Kita gitu, juga bisa loh. ya itu bukan itu iya, itu bukan tujuan pernikahan gitu loh, Iya iya, bisa benar gitu. benar. Jadi istilahnya dilihat dulu kayak gitu. Mhm mhm. Dilihat dulu dalam artian ketika kamu memutuskan untuk mempunyai pasangan dalam artian entah itu pacaran, entah itu pernikahan, Iya itu ya kamu harus mengerti tujuan dari kamu pacaran, tujuan dari kamu iya, menikah. Nah, ketika kita tidak mengetahui tujuan pacaran atau tujuan menikah, itu nanti di dalam pacaran atau di dalam pernikahan akan akan struggle. kacau. Benar Iya, benar. akan kacau dalam artian seperti apa? Mau pertahanin pernikahan seperti apa kalau sudah nggak ada rasa? Misalnya, ya Betul. pasti akan ada perceraian. Kayak gitu. Terus buat apa kamu menikah kalau tujuannya akhir-akhirnya kamu bosan dan kamu akhirnya cerai? Karena so pasti tanya aja sama apa namanya semua orang yang menikah di Mhm, dalam pernikahan kira-kira ada nggak masalah? Pasti ada masalah, nggak mungkin nggak ada masalah kayak gitu loh. benar. Istilahnya ketika kita single justru kita dalam tanda kutip kita meminimalisasi masalah. Justru kita di dalam pernikahan itu kita semakin menambah masalah. Karena apa? Ada dua orang di situ. Ngerti nggak? Jadi dua orang ini harus berproses untuk bisa saling apa ya? Beradaptasi Iya iya. gitu loh. Mhm, Untuk ketujuan pernikahan itu. Kayak itu. iya. Itu pasti banyak konflik di situ. Kalau satu orang konflik sama siapa? Benar. Nah, secara istilahnya logikanya gitu kan ya. Bukan berarti istilahnya lebih enak single atau yang seperti apa. Enggak, setiap orang punya tujuan masing-masing. Dan orang-orang yang single pun next nanti ke depannya mereka akan tidak jadi single, mereka double, yaitu nanti kayak gitu loh. Iya Cuma kita ini berbicara mengenai time-nya orang beda-beda gitu. iya, waktunya. Waktunya Tapi orang mhm, beda-beda. nah itu Kayak. juga penting Mm, sih soal bicara mm, tujuan hidup gitu ya. Maksudnya kayak tadi Mami ya, mm, menikah pun atau, apa, siapapun ya yang menentukan untuk menikah pun dia harus punya tujuan. Kenapa dia menikah? Nah, mm. menurutku itu Betul. memang harus di-clear-kan dari awal memang benar ketika orang memutuskan untuk menikah gitu ya kan. Ini kayak Mm-mm. aku membayangkan begini ya, kayak orang kan punya 2 tujuan hidup nih maksudnya masing-masing dulu ya, maksudnya sebelum Ya. sebelum sebelum menjadi satu, semua tumbuh menjadi satu kayak lagu ya. Nah, itu mereka kan pasti punya tujuannya masing-masing dulu kan. Maksudnya dia punya kenapa sih reason aku hidup gitu. Oh, Iya. ada hal yang mau aku kerjakan. Mm-mm. Entahlah apapun itu yang kita impikan ya. Entah Mm-mm. kita impikan untuk keluarga kita, maksudnya Mm-mm. keluarga kita, maksudnya keluarga inti, mama, papa atau siapapun itu, kita kan pasti semua punya tujuan hidup. Nah, ketika dua orang mau menjadi satu Yap. kan pasti harus membicarakan tujuan masing-masing, kemudian dikonklusikan menjadi tujuan kenapa saya menikah gitu. Makanya aku kadang tuh kayak Mm-mm. aku kan suka bertanya ya kepada orang yang sudah menikah, karena aku kan belum Mm-mm. menikah dan aku single. Mungkin ada yang mau kenalan boleh, mumpung ya promosi. Paling yang Promosi. yang kenalan juga paling aku kenal lah orang-orang yang denger ini ya kan. Ya jadi apa namanya? Ya kita aku sampai mana ngomongin kenalan jadi lupa ya. Maksudnya itu hal penting untuk dibicarakan gitu ya, iya kan? Mm-mm. Benar. Jadi makanya kita harus punya tujuan sih. Jadi
ketika kita punya tujuan hidup kita kerjakan, apapun statusmu itu akan tetap berjalan gitu tujuanmu. Even Benar. nanti ketika ya kita nggak tahu ya hidup orang ya. Meskipun aku sih percaya, aku sih tidak menyetujui adanya perpisahan gitu, entah suami istri. Karena Perceraian. karena kita kan sudah berjanji di hadapan Tuhan, tapi itu keputusan orang sih, masing-masing dengan masalahnya ya. Tapi kalau buat aku sendiri sih tidak terlalu setuju Secara gitu ya, pribadi. secara pribadi. Tapi kalau orang yang memutuskan untuk cerai pun pasti ada alasannya, dan itu alasan yang menurut dia pun akan sangat tepat gitu ya. Tapi menurutku ya itu harus, karena bicara soal hubungan suami istri itu bicara komitmen gitu, itu yang diingat gitu, tujuan kita menikah bersama tuh apa sih gitu. Makanya kan ada apa ya, marriage vow ya, janji pernikahan atau apa bahasa Inggrisnya aku lupa ya, itu pokoknya kalau biasanya ada di film India gitu ditulisin di dinding, bayangin itu film India biar selalu ingat gitu kan. Ingat, jadi mereka berdua menikah itu terus di dinding ininya janji pernikahannya gitu. Oke, by the way kita nggak usah bicara soal itu soal menikah, tapi Mami mungkin ada komentarnya soal itu Tentang pernikahan. Tentang tadi sih, maksudnya kayak masing-masing kan punya tujuan. Ketika dia menikah, dia pasti akan tujuan mereka kan harus menjadi satu gitu. Aku sih gini sih, yang sering ini sebelum Mami ini ya, kalau menurut Mami gimana nanti. Aku tuh sering banget mencontohkan atau panutan pasanganku itu adalah Habibie Ainun, Bapak Ibu sekalian, bukan SBY dan Ani Yudhoyono, tidak, aku Habibie Ainun. Jadi buatku tuh Habibie Ainun tuh contohnya tuh clear gitu. Mereka kan membuat film ya. Mungkin teman-teman kalau belum nonton boleh dinonton. Menurutku itu film yang sangat-sangat keren menurutku. Jadi Habibie Ainun adalah, Habibie kan dia punya cita-cita ingin kembali ke Indonesia kan ceritanya. Ingin membangun Indonesia intinya gitu. Kemudian Ainun pun punya cita-cita yang sama gitu. Dia pengen untuk membangun juga Indonesia, tapi dari segi yang berbeda, yaitu segi dunia kesehatan begitu. Karena beliau dokter kan. Nah, ketika mereka berdua ketemu, mereka punya tujuan yang sama nih. Tujuannya adalah untuk membangun Indonesia menjadi yang lebih baik, intinya begitu. Nah, ketika dua orang dengan tujuan yang berbeda pada awalnya dan menemukan bahwa mereka ternyata punya satu visi yang sama, yaitu mencintai Indonesia intinya gitu ya, ingin melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Apa yang Ainun sampaikan ke Habibie? Ainun sampaikan gini, aku menitipkan mimpiku ke dalam hidupmu gitu ya. Jadi aku lupa kata-kata pastinya, tapi intinya tuh begitu. Jadi kutitipkan mimpiku atau tujuan hidupku ke dalam hidupmu, karena kita berdua punya tujuan yang sama. Kamu yang kerjakan itu, dan aku akan menjaga anak-anakmu. Nah, sekarang aku mau nanya, semua anak-anaknya Habibie ada nggak yang pakai narkoba, bunuh diri, salto kayak orang gila gitu kan? Kadang ada kan. Ada kan orang yang dia sukses dalam hidupnya tapi anak-anaknya tidak sukses gitu. Maksudnya dalam artian rusak gitu, kayak berbeda banget gitu sama orang tuanya. Tapi Habibie Ainun tuh keluarganya semuanya good gitu. Ya itu yang, nah kalau menurut Mami tuh soal tujuan hidup, bahkan even ketika kita muda pun kan itu harus ada. Single pun kan itu harus ada gitu. Karena menurutku itu menjadi hal yang akan menjadi patokan kita ketika kita bertemu seseorang, dia bener nggak ini sama gitu. Kan nanti susah, nanti kalau dia mau ke Indonesia, aku mau ke Amerika, nggak ketemu kita. Jauh banget kan. Itu maksudnya kalau. Nah, kalau menurut Mami gimana? Ya kalau aku sih mikirnya gini sih, kalau tentang kayak menyikapi tentang istilahnya apakah tujuan hidup itu akan menggerakkan semuanya kayak gitu ya. Ya tergantung fokus kita gitu terhadap tujuan hidup kita gitu. Misalnya tujuan hidup itu harus kita jalani seumur hidup kita gitu loh. Kita akan menuju ke sana gitu. Nah, maintenance di tengah-tengahnya ini loh untuk ke arah sananya itu loh, prosesnya itu yang susah. Mungkin setiap orang punya gitu tujuan, maksudnya tujuan di dalam pernikahan mereka dan lain sebagainya, atau secara pribadi waktu single kayak gitu yang seperti tadi Bapak Habibie punya tujuan masing-masing, ibu juga punya kayak gitu kan.
Terus akhirnya ketika mereka menikah, mereka menemukan satu tujuan yang sama gitu, dan akhirnya mereka mengerjakan hal itu di dalam hidupnya. Nah, proses untuk mengerti tujuan yang sama itu pribadi lepas pribadi itu punya proses masing-masing bisa kayak gitu. Kalau aku mikirnya ya tergantung cara kita untuk fokus bagaimana kita menjalani setiap kehidupan kita akan tujuan itu sendiri kayak gitu. Nggak semua orang itu memiliki fokus yang maksudnya yang cepet gitu loh, ngerti nggak sih? Gitu itu dari itu. Terus kalau mengenai keadaan keluarga dan sebagainya, itu proses setiap masing-masing orang ya berbeda lah. Mungkin Bapak Habibie dan Ibu kayak gitu itu punya proses yang cukup baik di dalam keluarga mereka gitu. Ya itu masing-masing sih. Aku maksudnya nggak berani ya. Aku nggak berani yang bicara kalau bapaknya oke, ibunya oke, terus anaknya oke saja, atau nanti bapaknya nggak oke, ibunya nggak oke, nanti jadinya amburadul atau yang seperti apa ya. Aku nggak berani bicara seperti itu karena pribadi lepas pribadi itu punya istilahnya punya tujuan masing-masing, punya keputusan masing-masing, punya kehendak masing-masing. Jadi begitu, meskipun lu anaknya seorang yang cukup baik di dalam hidup, tiba-tiba kamu memberikan sebuah keputusan dalam hidupmu nggak baik, ya otomatis jadi nggak baik gitu dalam hidupmu. Nah itulah maksudnya, prosesnya orang harus mengerti tentang tujuan hidupnya, itu aja sih. Ya mungkin di dalam keluarganya bapak sama ibu ini cukup bisa mengarahkan anak-anaknya mengenai sebuah tujuan di dalam hidup mereka. Jadi akhirnya anak-anaknya bisa steady untuk jalan di dalam hidup mereka gitu loh. Saat mereka menjalani hidup mereka untuk sampai ke tujuan hidup mereka. Iya benar. Mungkin maksudnya itu. Poinku adalah maksudnya Habibie dan Ainun tuh benar-benar mencontohkan sebagai pasangan suami istri yang menurutku ya, kalau ini menurut pendapat pribadiku ya, entah orang lain menganggap mungkin tidak juga aku nggak tahu, tapi menurutku berhasil sebagai suami istri dan berhasil sebagai orang tua gitu. Maksudnya contoh panutan yang bisa kita lihat gitu. Jadi yang bisa kita lihat dari kisah-kisahnya dan sebagainya. Jadi dan menurutku hal yang paling harus kita ingat juga dalam kesinggelannya kita atau sendirinya kita ini, ya kamu ya berproses gitu untuk mencari tujuan hidupmu gitu ya. Jadi tujuan hidupmu kan tidak akan pernah berubah gitu. Even mungkin statusmu berubah dan tanggung jawabmu bertambah, maksudnya gitu kan, Mi? Iya betul. Hanya status dan tanggung jawab yang berubah. Tetapi tujuan itu ya tetap sama. Karena jadi yang menjadi hal yang harus kita sama-sama pikirkan gitu ya. Benar. Jadi istilahnya ketika kamu berjalan di dalam singleness kamu, ketika kamu mengetahui tujuannya kamu hidup itu apa gitu ya, ya kamu nggak bakal akan menjadikan kesinggelan kamu itu menjadi sebuah beban kayak gitu. Karena benar. Kamu tahu, kamu juga lagi kamu tahu gitu loh. Kamu juga gitu. lagi berjuang untuk itu kan, untuk sesuatu hal yang kamu percayai. Benar kayak gitu. Jadi justru yang bikin beban itu bukan statusnya, justru omongan orang-orang yang ada di sekitar gitu loh. Itu yang menjadikan beban. Jadi ya maksudnya orang-orang single itu bukan nggak kepengen nggak punya pasangan atau yang seperti apa, enggak kayak gitu, bukan gitu. Tapi mereka lagi berjalan dan mereka juga nggak ngerti kapan mereka akan menjadi double dan sebagainya kayak gitu aja. Tapi mereka menjalani dengan bahagia. Benar. Ya itu. Ya, itu yang benar-benar harus dipikirkan lah gitu. Karena dengan kita mengetahui apa yang sedang kita kerjakan untuk tujuan hidup kita juga, jadinya mau orang ngomong apa juga kita tahu begitu. Maksudnya kita tahu apa yang sedang kita kerjakan. Jadi orang bilang kapan nikah, ya kamu akan jawab aja ada waktunya gitu. Dengan iya benar. dengan PD-nya kan orang kan itu yang juga sedang kayak maksudnya tuh pengen gitu untuk orang bisa mengerti gitu. Orang single juga dia tuh punya hal yang sedang diperjuangkan gitu. Bukan dia nggak ngapa-ngapain, bukan kita tuh bukan cuma nunggu laki-laki datang terus kita nikah. Kalau mau laki-laki datang kita nikah itu gampang banget gitu,
nggak apa namanya? Kamu ngomong kayak gitu itu bikin bikin orang gimana gitu pikirnya. Iya kan? Laki-laki datang terus langsung nikah. Iya Oke. kan? Kan gampang nih kalau menurutku sih. Iya, iya, iya. Gampang itu hal. Gampang lah itu. Banyak tukang ojek yang mau juga kan? Tapi tidak merendahkan tukang ojek ya, enggak ya teman-teman. Maksudnya tuh Iya, betul. kan aku begitu akrab dengan bapak-bapak Gojek gitu maksudnya dalam setiap perjalanan. By the way begitulah intinya. Jadi jangan siapapun ya, entah kita mungkin single karena cerai atau kita mungkin single, status kita berubah ya dari single terus menikah terus kemudian mungkin cerai, entah cerai mati atau cerai hidup. Ketika kita punya tujuan hidup yang kita kerjakan, status is just a status gitu, iya nggak sih? Iya, betul. Mas, Iya, itu cuma status aja, jalan hidup kamu, kerjakan apa yang menjadi tujuan hidup kamu, panggilan kamu, iya. udah bersukacita lah. Betul, betul. Apa yang harus kita sedihkan gitu. Bahkan Iya, aku akan bertaruh mungkin ya. Kalau iya aku akan bertaruh, coba tanya di orang yang menikah gitu, apakah mereka pengen nggak balik lagi jadi single? mungkin hampir semua akan menjawab iya pengen. Menurutku ya mungkin hampir karena semua lepas ya. dari tanggung jawab masing-masing. Mungkin karena tanggung jawab sebagai ya kita sih ketawa begini karena belum merasakan ya. Karena satu hari nanti mungkin, bukan mungkin, aku sih percaya akan Amin. Akan merasakan juga tanggung jawab itu dan juga proses yang akan sama begitu dengan mungkin orang-orang yang juga struggling. Karena ya bagaimana dua kepala jadi satu tuh hal yang nggak mudah ya. Kita aja sama orang tua kita sendiri aja berantem, gimana orang yang baru ketemu gede? Iya kan? Betul. Iya. Nah, tapi Mi, ini satu pertanyaan penting sih. Kan tadi kita ngomongin soal tujuan hidup gitu. Kalau bagaimana sih kita tuh bisa tahu gitu tentang tujuan hidup kita gitu? Mungkin orang akan bertanya begitu ya. Karena kenapa gitu? Oke, aku tahu nih gitu, aku harus mikirin tujuan hidup. Nah, aku tujuan hidupnya ngapain ya gitu. Kalau Mami sendiri. Kalau aku mikirnya gini, Tisa, tujuan hidup tuh nggak bisa kita bicara gak tentang ya tujuan hidupku begini kayak gitu. Ya. Kita nggak bisa bicara yang kayak gitu. Tapi itu by proses di dalam hidup kita untuk tahu bagaimana atau apa tujuan hidup kita kayak gitu. Aku pun tahu mengenai tujuanku kayak gitu. Itu pun berproses. Aku kuliah itu mau lulus, jadi istilahnya perjalanan gitu loh. Jadi melihat kayak benang merahnya hidupku dari aku dulu beranjak ke dewasa lagi. Nah, itu by proses di dalam hidup masing-masing kita, dan kita nggak bisa yang tiba-tiba tujuan hidupku gini. Enggak, kamu akan pahami apa tujuan hidupmu dengan prosesnya Tuhan di dalam hidup kamu. Baru kamu tahu. Iya, benar. Baru kamu sadar, ya, jadi aku tahu tujuan hidupku kayak gitu. Kadang tuh kita selalu mikirnya sulit ya, rumit, dan kita yang hidup di zaman serba instan ini itu kadang pengen cepet gitu. Boleh nggak Tuhan nggak langsung dibilang gitu directly gitu, jangan terlalu ribet lah pakai teka-teki ya kan, langsung aja oke, tujuan hidupnya adalah A, jadi kita paham nih A yang akan kita kejar gitu kan. Tapi tidak, menurutku itu sangat tidak melibatkan iman ya. Jadi bagaimana kita beriman sama Tuhan kita ya. Toh, kita sekarang single. Kalau kita tahu kita bakal akan married di tahun berapa dengan siapa dan sebagainya, udah gue cari dari sekarang gitu kan. Iya, ngapain kita harus nunggu nanti sama ya aja kan? dengan itu kan. Nah, itu. Bener. Jadi ini adalah sebuah perjalanan gitu untuk masing-masing orang gitu. Iya, karena menurutku dalam perjalanan harus fokus. Jadi tujuan hidup itu yang akan menemukan kita sih, bukan kita yang menemukan tujuan hidup. Jadi proses kita akan menemukan tujuan hidup itulah yang harus kita ingat. Jadi contoh ketika kita sekarang diberikan tanggung jawab sebagai apa dalam pekerjaan, entah dalam pergaulan kita, entah dalam sosialita kita, atau
komunitas kita atau apapun itu, lakukanlah itu dengan terbaik. Seiring berjalannya waktu pasti tujuan hidup itu akan menemukanmu. Jadi itu sih yang aku pikir. Jadi single itu, ketika dia single, kamu kerjakanlah yang terbaik yang kamu bisa sebagai seorang single, karena belum ada banyak hal yang dipikirin dan sebagainya. Maka kamu akan menemukan sendiri sih tujuan hidupmu. Bahkan Habibie Ainun, aku panutanku Habibie Ainun juga prosesnya juga panjang juga untuk dia mengetahui bahwa tujuan hidupnya itu apa gitu. Karena itu saying, maksudnya kayak orang yang ada satu kata mutiara lah gitu, tujuan hidup tujuan hidup itu yang menemukan kita, bukan kita yang menemukan tujuan hidup. Bukan kita yang mencari tujuan hidup, tapi tujuan hidup itu yang akan menemukan. Gitu. Jadi Mami pesan-pesannya untuk orang-orang yang sekarang sedang single, entah apapun statusnya, mungkin sedang tidak punya pacar, kasih hati seperti saya mungkin, kemudian seperti saya gitu. Iya, kita berdua lah. Aku tuh mau bilang aku doang, jangan Mami. Ya sudah, Mami juga bilang, jadi aku bilang juga deh. But we are happy. Itu intinya. Oke, maksudnya apa sih yang mau Mami sampaikan gitu ke teman-teman yang sedang single? Sampaikan buat diri gue juga sendiri kan. Yes, single sama ya kita saling menguatkan diri kita. Sebenarnya kan kalau berbicara kan pedang bermata dua ya kan. Buat diri kita juga. Betul. Jadi untuk diriku, hai diriku, kayak gitu ya. Happy, maksudnya gini, kerjakan sesuatu dengan sukacitamu, kayak gitu. Kamu tahu apa yang kamu harus kerjakan, kamu tahu apa yang kamu kerjakan sekarang juga. Kamu tahu tujuannya, kamu tahu apa yang istilahnya akan kamu dapatkan ketika kamu mengerjakan itu. Grab it, dapatkan itu. Dan berbahagialah di masa yang sekarang ini. Bagi aku kayak masa apa bonus. Ya? Masa kasih karunia. Betul. Masa bonus untuk kamu dalam tanda kutip ya, mengerjakan sesuatu dengan full kayak gitu. Karena di sini waktu kamu masih belum ada banyak tanggung jawab kayak gitu, istilahnya kayak gitu kan. Itu aja. Ya kerjakan itu dengan full, maksimalkan, and be happy about that. Ya, tuh yang paling penting adalah terakhir. Be happy. Bener, ketika kamu mengerjakan apapun itu tapi nggak happy, sukacita, joyful ya bahasa kerennya gitu ya, joyful gitu ya, sukacita itu mah sama aja gitu, kamu kayak zombie gitu. Tapi itu poin penting sih. Terima kasih Mami sudah mengingatkan begitu bahwa kita yang sebagai orang-orang single ini ketika dikasih tanggung jawab, entah apapun itu tanggung jawab yang sedang kita emban dalam pekerjaan atau dalam kehidupan kita, entah dalam komunitas atau apapun itu, lakukanlah yang terbaik gitu selama apa periode kasih karunia ya, periode bonus ini masih kamu rasakan begitu. Tetap semangat, jangan pernah down dengan statusmu sebagai single, karena single itu bukan dosa. Tidak ada di ayat Alkitab atau ayat Alkitab, dan saya nggak tahu ya yang kalau dalam ayat Alkitab sih tidak ada, tapi aku rasa sih kayaknya tidak ada di semua kayaknya. Ya nggak tahu ya. Katalah nggak ada. Ya kalau menurutku single itu bukan dosa teman-teman, jadi it's okay, yang ya berjalan saja dengan apa yang sekarang sedang teman-teman, dan be happy. Itu kata Mak. Ya itu yang bisa kita ceritakan ya Mei. Yap. Ya sekali lagi teman-teman, kami mengingatkan untuk teman-teman semuanya yang mungkin ingin menceritakan kisah hidupnya yang bisa kita bahas juga di sini, bisa kirim email. Emailnya sudah ada di description-nya YouTube kita, podcast kita. Ya, jadi di YouTube kita bisa teman-teman boleh menuliskan apapun itu, tidak menyebutkan nama juga, bahkan kami tidak akan menyampaikan nama sih. Tapi kami berharap teman-teman bisa sama-sama bercerita dan berbagi cerita dengan kita. Itu teman-teman, stay safe. Meskipun sekarang lagi heboh dengan PCR yang kalau masuk mall, jadi nggak paham hidup ini ya. Aku aja berangkat ke sini PCR aja stres, gimana masuk mall PCR ogah. Makanya. Ya itu, ya aku nggak tahu lah apa maksudnya. Mungkin intinya supaya orang vaksin gitu ya. Iya betul. Intinya kan itu. Tapi ya teman-teman semoga intinya untuk menjaga sama-sama. Menjaga sama-sama. Tapi meskipun itu aneh,
Tapi teman-teman percayalah bahwa itu hal yang pemerintah lakukan juga untuk kita gitu. Tapi juga ya sebenarnya sih kadang-kadang keputusannya mungkin kita pikir konyol banget ya gitu. Cuma aneh gitu. mungkin istilahnya hal itu sampai terjatuh seperti itu biar pasti ada mereka pertimbangan sadar gitu panjang bahwa ya bahwa vaksin itu penting. Itu teman-teman, terima Gitu. kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga dalam keadaan sehat terus. Untuk teman-teman dan keluarga, terus jaga protokol kesehatan ya Mi. Jangan lupa benar, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, apalagi double masker kurangi ya. mobilitas, apalagi double masker, don't forget that. Double masker itu penting. Minum vitamin, jangan lupa, tetap sehat, makan banyak. Bener. Dan jangan lupa bahagia. Benar. Itu paling penting. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi di podcast kita minggu depan dengan tema-tema yang menarik. Terima kasih Kak Vera sudah menemani. Terima kasih Kika. Selamat malam. Selamat malam.